Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul mengenai analisis regresi berganda. Pemaparan materi akan disampaikan oleh saya, Syakila Anastasia, NIM 085, dan keempat rekan saya, yakni ada Indana Zulfa dengan NIM 081, kemudian Fauzan Dian Firmansyah dengan NIM 082, dilanjutkan dengan Melania Fitri NIM 083, dan yang terakhir adalah Safrizal dengan NIM 084. Berikut adalah pemaparan materinya. Multikolinearitas atau uji multikolinearitas adalah uji untuk variabel bebas di mana korelasi antar variabel bebas dilihat. Jika ada dua variabel bebas di manakah dua variabel tersebut berkorelasi sangat kuat, maka secara logika persamaan regresinya cukup diawali oleh salah satu variabel saja. Cara melakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF SPSS. Rincian data yang akan diuji adalah data kinerja Y, gaya kepemimpinan X1, dan motivasi X2. Pertama-tama persiapkan data yang akan diuji. Kemudian buka program SPSS, klik variable view. Selanjutnya pada bagian name tulis saja X1, X2, dan Y. Pada desimal, ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label tuliskan kinerja, gaya kepemimpinan, dan motivasi. Dan abaikan juga yang lainnya. Setelah itu, klik data view dan masukkan data gaya kepemimpinan X1 dan motivasi X2 dan kinerja Y yang sudah dipersiapkan tadi bisa dengan cara copy paste. Dari menu SPSS, pilih menu analisis, kemudian submenu regression, lalu pilih linear. Muncul kotak baru dengan nama linear regression. Masukkan variabel gaya kepemimpinan X1 dan motivasi X2 pada kotak independence. Masukkan variabel kinerja Y pada kotak dependent. Selanjutnya, pada bagian method, pilih enter, lalu klik statistics. Di layar akan muncul tampilan Windows Linear Regression Statistic. Aktifkan pilihan dengan centang Covariance Matrix dan Collinearity Diagnostics, serta abaikan yang lain biar tetap default. Kemudian klik continue dan tekan Model OK. regresi. Kemudian Regresi dibagi akan menjadi muncul dua, yakni output regresi linear multikolinearitas. berganda dan regresi linear berganda baku. Regresi linear berganda yaitu model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Analisis regresi ganda mempunyai langkah yang sama dengan analisis regresi sederhana. Hanya di sini analisisnya agak kompleks karena melibatkan banyak variabel bebas. Kemudian regresi linear berganda baku. Model regresi linear berganda baku biasanya digunakan untuk mengendalikan galat pembulatan di dalam perhitungan kuadrat terkecil dan untuk memungkinkan dilakukannya pembandingan koefisien regresi dugaan karena sudah mempunyai satuan yang sama. Saya Melania Fitri Dwi Aryani dengan NIM 083 akan melanjutkan materi selanjutnya. ANOVA merupakan sinonim dari analisis varian. ANOVA merupakan teknik analisis multivariat yang berfungsi untuk membeda rata-rata lebih dari dua kelompok dengan cara membandingkan varian. Analisis varian termasuk kategori statistik parametrik. Satu arah ANOVA merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Fungsi ANOVA untuk membedakan rata-rata lebih dari dua kelompok dengan cara membandingkan. Dua arah ANOVA merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai
seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terikatnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R). Penggunaan R² R² sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Rumus yang sering digunakan untuk menghitung koefisien determinasi yaitu KD sama dengan R² kali 100. Saya, Syakila Anastasia, akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai asumsi klasik residual. Tujuan dari pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Uji asumsi yang sering digunakan yakni uji multikolineritas, uji autokorelasi, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama adalah uji multikolineritas. Asumsi multikolineritas adalah asumsi yang menunjukkan adanya hubungan linier yang kuat di antara beberapa variabel prediktor dalam suatu model regresi linier berganda. Pada pengujian asumsi ini diharapkan asumsi multikolineritas tidak terpenuhi. Penyebab terjadinya kasus multikolineritas adalah terdapat korelasi atau hubungan linier yang kuat di antara beberapa variabel prediktor yang dimasukkan ke dalam model regresi, seperti variabel-variabel ekonomi yang kebanyakan terkait satu dengan yang lain atau intercorrelation. Selanjutnya adalah uji asumsi autokorelasi. Asumsi autokorelasi merupakan asumsi residual yang memiliki komponen atau nilai yang berkorelasi berdasarkan waktu atau urutan waktu pada himpunan data itu sendiri. Proses autokorelasi terjadi ketika kovarian antara EI dengan EJ tidak sama dengan 0, seperti rumus yang dicantumkan dalam PPT. Uji asumsi autokorelasi ini sama seperti uji multikolineritas, yakni tidak diharapkan. Selanjutnya adalah uji normalitas. Asumsi normalitas adalah asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linear yang baik. Uji normalitas dilakukan pada nilai residual model regresi. Yang terakhir adalah uji homoskedastisitas. Salah satu asumsi klasik homoskedastisitas atau non-heteroskedastisitas yaitu asumsi yang menyatakan bahwa varian setiap sisaan masih tetap sama baik untuk nilai-nilai pada variabel independen yang kecil maupun besar. Asumsi ini dapat ditulis sebagai berikut seperti rumus yang sudah tercantum dalam PPT. Salah satu cara menguji kesamaan variansi yaitu dengan melihat pola tebaran sisaan terhadap nilai estimasi Y. Jika tebaran sisaan bersifat acak atau tidak membentuk pola tertentu, maka dikatakan bahwa variansi sisaan homogen.